orientasinya ke smart writing. Kalau berbicara orientasinya public speaking, gitu kan, dua hal yang berbeda itu. Kemudian yang ketiga adalah literasi mendengar. Sangat perlu kita dalami lebih lanjut terkait dengan literasi ini. Apalagi kita tadi dikatakan oleh Pak Yarmen, kita memiliki kelemahan di dua sektor. Tiap masuk belajar bahasa Indonesia itu ada namanya ngamen literasi. Ngamen literasi. Ngamen literasi itu adalah memberi waktu kepada murid selama 20 menit untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ini di edisi pertama di tahun 2025 ini. Hari ini kita hadir dengan suasana yang berbeda, suasana yang baru di podcast Tamerno Raspendika Tamerno UPTD Balai Tekomdik Aceh. Hari ini bertepatan dengan hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 telah hadir bersama kita ini membersamai kita. Ini guru saya ya, kalau saya dulu pernah belajar jurnalistik, jadi ini adalah guru jurnalistik pertama saya. Dulu waktu saya jurnalistik itu 2006, 2007, beliaulah orang yang pertama mengajarkan tentang pentingnya literasi dan kemudian bagaimana cara penulisan berita dan ilmu jurnalistik yang ada di Aceh dan di seluruh Indonesia tentunya. Pengalaman beliau ini sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Bapak Yarmen Dinamika. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Fikri. Selamat datang Pak di Raspendika Tamerno, podcast kebanggaan kita semua di UPTD Balai Tekomdik, Dinas Pendidikan Aceh. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang tentunya dengan berbagai isu yang ada di Dinas Pendidikan seputar pendidikan. Khususnya hari ini kita akan membahas terkait dengan literasi pendidikan. Nah, kita juga mau tahu nih seluk-beluknya kemudian bagaimana proses sehingga kita tadi ada bocoran dari Bapak Yarmen mengatakan bahwa tingkat literasi Aceh itu sudah meningkat. Alhamdulillah ya. Mari kita dengarkan beberapa pendapat dari narasumber kita. Nah, Pak Yarmen sendiri boleh dijelaskan apa sih itu literasi? Karena banyak orang memahami literasi cuma membaca dan menulis, Pak. Iya. Terima kasih banyak Fikri. Terima kasih juga buat teman-teman di studio yang hari ini sudah mengundang saya untuk membahas satu topik literasi yang berkaitan dengan bulan bahasa ya. Ini kebetulan Oktober ini kan bulan bahasa. Kita tahu 28 Oktober tahun 1928 atau kurang lebih 97 tahun yang lalu kita udah memilih bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Sebetulnya kalau kita lihat jumlah penduduk ketika itu penduduk Pulau Jawa ada 60 juta, kemungkinan bahasa yang akan dipilih sebagai bahasa persatuan kita adalah bahasa Jawa karena penuturnya begitu banyak. Tapi ternyata bahasa Jawa itu tidak tersebar luas, mulai dari Sumatera sampai ke Lombok sana, sampai ke Papua tidak tersebar luas, seperti halnya bahasa Melayu Riau gitu. Jadi akhirnya pada 18 Agustus, keesokan hari setelah proklamasi, kita dibuat Undang-Undang Dasar 45, di salah satu pasal dinyatakan bahwa negara kita ini memilih bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Jadi, jadi umur dari aspek Sumpah Pemuda bahasa kita ini udah kita gunakan 97 tahun. Dari aspek sebagai bahasa negara sudah kita gunakan 80 tahun. Nah, sekarang nanti kita lihatlah apakah misalnya penggunaan bahasa kita ini itu udah sesuai dengan harapan apa belum. Iya. 3 tahun lagi udah 1 abad kita gunakan bahasa Indonesia. Sangat panjang masanya. Jangan-jangan anak Aceh lebih pasti berbahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Iya. Ini Pak Yarmen ini saat ini beliau juga sebagai tenaga ahli. Saya lupa tadi mengatakan bahwa tenaga ahli Kepala Dinas Pendidikan di bidang literasi. Peningkatan kompetensi literasi. Peningkatan kompetensi literasi. Guru dan siswa. Nah, tentunya dengan keahlian beliau, dengan kemampuan beliau ini sangat banyak
yang akan bisa kita ambil pelajaran nih tentunya bagi adik-adik dan para guru yang ada di seluruh Aceh dan seluruh satuan pendidikan yang ada di Aceh. Nah, Bapak Ermen melihat kategori kita tadi literasi, Ya, itu seperti apa? kita bahas dulu ya supaya berurutan kita bicarakan. Literasi itu kita ambil aja pedoman yang ditetapkan oleh UNESCO. UNESCO itu sudah menetapkan ada 6 literasi dasar sampai dibuat istilah kata dasar. Setelah itu nanti akan ada pengembangan ya tingkat intermediate, advanced segala macam gitu. Literasi dasar itu ada 6 dia. Pertama adalah literasi membaca. Nggak salah kalau orang bilang tuh kalau udah membaca itu adalah berliterasi dia. Menulis juga. Jadi literasi membaca, literasi menulis, baru yang ketiga tuh literasi berbicara. Kalau menulis tadi orientasinya ke smart writing. Kalau berbicara orientasinya public speaking, gitu kan, dua hal yang berbeda itu. Kemudian yang ketiga adalah literasi mendengar. Mendengar itu jangan dipikir tak penting, penting sekali karena kita merespon percakapan orang, dari situlah kemudian kita tuturkan kembali apa yang kita mau sampaikan gitu. Kemudian yang kelima itu adalah literasi numerasi. Nah, ini agak bermasalah. Aceh itu bermasalah di linum, literasi dan numerasi ya. Ya, artinya kemampuan membaca dan kemampuan berhitung atau angka dan matematik kita tuh lemah gitu. Yang keenam ini adalah tambahan dari UNESCO bahwa setiap insan di dunia ini harus memiliki kemampuan atau kecakapan di bidang literasi digital. Itu ditambahkan setelah dunia kita udah penuh dengan digital ya. Dulu di era sebelum ada internet item ini nggak ada, cukup 5 saja, tapi sekarang udah 6. Apa yang dimaksud dengan literasi digital adalah kemampuan setiap manusia untuk menggunakan teknologi digital ada dua tuh, secara efisien dan bijak. Nah, ya, ada orang kadang-kadang duduk di depan komputer lama-lama main Excel nggak jadi Excelnya gitu kan, atau Word tapi nggak berhasil dia simpan, itu berarti dia tidak efisien, habis waktu tapi ternyata target untuk menyimpan file itu tidak bisa, apalagi mengirim kan. Nah apalagi udah masuk ke coding itu berarti dia gagal untuk secara efisien menggunakan waktu di bidang literasi digital. Yang kedua dari literasi digital yang paling penting adalah setiap insan di dunia ini dianjurkan berinteraksi di dunia digital, tetapi harus dengan bijak. Bijak itulah kira-kira yang kita harus tahu, etika literasi digital, jangan sampai menyebarkan hoak, jangan sampai menyebarkan kabar bohong gitu kan. Jadi di Indonesia itu ada pagarnya namanya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi kemampuan yang saya sebut tadi ini yang betul-betul harus kita miliki semua. Jadi 6 kemampuan dasar itu dimiliki setiap insan. Itu baru insan yang komunikatif dalam ukuran UNESCO. Dan untungnya 6 literasi dasar itu dalam tanda kutip udah diratifikasi, artinya udah diokekan oleh Kementerian Dikdasmen bahwa ini harus menjadi pengetahuan bersama setiap warga negara. Tapi UNESCO beri manifesto, setiap orang itu tidak boleh berhenti membaca ya. Sehingga ada manifesto UNESCO itu yang paling terkenal bunyinya seperti ini. Jenjang pendidikan terakhir bagi setiap orang, saya ulang ya, jenjang pendidikan terakhir bagi setiap orang adalah perpustakaan. Jadi mau tamat SMP, tamat SMA, perguruan tinggi, S2, S3, udah profesor, kalau nggak baca buku, kira-kira seperti itu, dia akan seperti yang dikatakan oleh Alvin Toffler. Alvin Toffler itu futurolog Amerika, penulis terkenal, kata dia di abad 21 ada orang yang buta huruf ya, tapi orang yang buta huruf di abad 21 bukanlah orang yang nggak pintar tulis baca, tapi ada 3. Pertama, orang mau belajar tapi nggak punya kesempatan untuk belajar, mau belajar tapi sarana fasilitas nggak menunjang, akses jalan segala macam. Yang ketiga ini yang berbahaya, dia pernah belajar tapi tidak pernah mengulang kaji. Nah, jadi nggak pernah update ilmu, ya kan? Dia pikir seperti zaman dulu, jerawat tumbuh gara-gara makan kacang. Padahal riset terbaru menyatakan bukan gara-gara makan kacang. Banyak makan gula, itu memicu jerawat. Termasuk kacang yang ada salut gulanya, gitu kan? Nah, itu kalau terus-terusan kita bilang makan jerawat timbul kacang, jadi bahan tertawaan kita kan? Karena udah eranya sudah berubah. Sama juga dulu kita pikir jantung dengan gigi nggak punya hubungan apa-apa. Tapi riset terbaru menyatakan orang yang sakit jantung didahului oleh sakit gigi.
Kenapa? Karena gigi ini kalau udah abses, udah ada karies, bengkak dia, terus kumannya masuk ke jantung. Jantung kemudian memompakan darah ke semua penjuru bersama bakteri tadi, bersama kuman tadi. Jadi sekarang baru ada riset terbaru menyatakan bahwa sakit gigi sama sakit jantung ada hubungannya. Kok dulu kita pikir kan putus-putus saja, tidak ada hubungan kan. Nah itulah yang disebut Advent Toffler. Kalau Anda tidak update ilmu Anda akan jadi buta huruf pada abad 21. Jadi buta huruf itu bukan hanya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi lemahnya pengetahuan atau masih memegang yang dulu. Iya. Kalau dulu misalnya bumi datar, sekarang udah ada rumus. Kalau dulu bumi bulat, sekarang bumi datar misalnya kan teorinya kan. Nah, jadi teori-teori seperti itu harus kita update karena memang riset terus berjalan setiap waktu gitu. Ya, menarik sekali ya pendengar dan pemirsa yang ada di semua wilayah yang ada di Aceh. Tentunya ini banyak sekali ditonton oleh seluruh satuan pendidikan, baik guru dan kemudian siswa. Nah, untuk lingkungan pendidikan sendiri nih Bang. Ya. Pendidikan sendiri di sektor pendidikan, di guru kah atau di siswa kah, kita ada kelebihan dan kekurangan di bidang yang mana nih dari 6 tadi Pak? Kita dua kekurangan kita. Literasi 3 bahkan. Literasi membaca dan menulis itu kita lemah. Literasi numerasi berhitung, angka matematik itu lebih lemah lagi gitu. Lemah lagi. Jadi memang wajar kalau kemudian Pak Martunis ya sebagai kepala dinas menganggap ini bagian yang harus ditingkatkan sehingga dia rekrut Profesor Dr. Rahma Johar dari Universitas Syakuala yang kapasitasnya adalah ketua umum organisasi matematika realistik. Jadi se-Indonesia itu ketuanya ada di Aceh. Ibu Rahma Johar. Dan itulah sekarang jadi tenaga ahli Pak Martunis untuk memastikan bahwa numerasi kita bisa meningkat. Dan ada riset yang dibuat oleh Ibu Rahma Johar yang sudah disampaikan kepada Pak Kadis, ke saya juga diberitahu, ternyata memang uji cobanya dibuat di 7 SMA di Banda Aceh sama Aceh Besar. Nah, ini nggak apa-apa ya, buka aib sedikit. Ternyata yang namanya matematika itu rumusnya udah baku dimanapun, dan jumlah rumus itu juga seperti itu. Seperti kita belajar bahasa Inggris, tensesnya sekian banyak, ya kan? Dimana-mana pun akan seperti itu. Nah ternyata ketika ada soal-soal tertentu yang diujikan kepada gurunya, bukan kepada muridnya, kepada gurunya, ada guru yang nggak bisa jawab gitu. Nah kenapa ketahuan guru yang bisa jawab? Karena soal tadi yang diujikan di pretest kepada murid seragam, nggak bisa jawab sama sekali. Itu berarti masalahnya bukan pada murid, ada kemungkinan pada guru. Ketika gurunya dites ternyata benar ada rumus-rumus tertentu yang rumit, itu dilewatinya aja. Jangan-jangan dulu waktu kuliah dia nggak sempat belajar maksimal tentang itu, nggak pernah diupdate lagi ilmunya, sehingga ke murid tidak diajarkannya, dilewatin aja. Ini insya Allah minggu depan atau lain waktu kita akan ajar. Padahal memang dielakkan oleh si guru itu tidak mengajarkan. Dampaknya adalah murid tidak tahu ketika soal diajukan oleh Profesor Rahma Johar. Sekarang itu udah ketahuan, makanya sekarang dioptimalkanlah MGMP itu, MGMP matematika di tingkat SMA terutama SMK, supaya jangan ada kejadian seperti ini lagi. Kalaupun ketahuan ada rumus tertentu, bagian tertentu dari pembelajaran yang tidak diajarkan kepada murid, itu bisa diantisipasi dengan penambahan di MGMP supaya gurunya jadi terupdate ilmunya gitu. Terupdate. Nah, di bidang saya, di bidang literasi, itu tahun 2025 ini adalah tahun malapetaka buat orang-orang yang ikut UTBK, karena kita mengira semula ujian UTBK itu mata pelajarannya kan bahasa Indonesia. Semua peserta menganggap pelajaran bahasa Indonesia itu adalah yang ditanyakan tentang terkait bahasa, entah itu morfologi, sintaksis, tanda baca, terus kemudian apalagi itu sastra dan segala macam kan, roman itu. Tapi ternyata tidak satupun, ujian kemarin itu tidak satupun itu ditanyakan. Tetap soalnya seperti biasa, ada teks, ada wacana, kemudian dari wacana itu muncul 4, 5, sampai 6 pertanyaan. Tapi yang kemarin ditanyakan itu, wacana pertamanya tentang biologi. Biologi tentang susu. Apa yang maksudnya? Susu adalah begini-begini, dibutuhkan oleh setiap banyak orang. Kemudian ada banyak enzim, ada banyak vitamin, ada banyak protein di situ. Tiba-tiba yang ditanyakan apa rumus kimia dari salah satu
cat yang ada di susu, Oh. ya kan? Jadi bayangkan kalau anak IPS nggak mengetahui rumus kimia unsur kimia itu, pasti dia nggak jawab. Kalau kita baca, setelah saya baca, ternyata yang ditanya itu adalah di susu mengandung tembaga. Yang ditanya di soal itu adalah rumus dari tembaga itu. Jawabannya CU, tapi nggak disebut-sebut tembaga di situ. Tembaga hanya dalam teks. Gitu. Iya. Nah, terus kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang misalnya sebetulnya pelajaran bahasa Indonesia, tapi isinya sudah matematika, sudah matematika. Iya. Jadi oleh karenanya ibu guru dan kemudian para siswa itu harus betul-betul menyadari bahwa yang kita pikir bahasa Indonesia itu akan kita belajar seperti yang sudah akan diujikan seperti yang sudah, ternyata tidak. Dan bagian ini sudah ditanyakan kepada penyelenggara oleh wartawan di Jakarta, Pak, hari ini ada keluhan dari seluruh peserta namanya pelajaran bahasa Indonesianya penuh dengan saintek, ya, muatan saintek. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya gini, saya ada rekamannya. Masyarakat kita selama ini keliru mengira yang namanya literasi bahasa Indonesia betul-betul yang ditanyakan itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Tidak, katanya. Soalnya ditulis dalam bahasa Indonesia, ya, materinya boleh dari mana saja. Boleh dari biologi, kimia, fisika. Itu kan berarti membuat anak IPS pun harus belajar biologi, anak IPS pun harus belajar fisika dan kimia. Demikian juga bahasa Inggris. Namanya literasi dalam bahasa Inggris. Teksnya dalam bahasa Inggris, tapi sumber bahannya dari mana-mana. Jadi ini pengetahuan baru buat kita supaya jangan terlalu picik memikir bahwa yang namanya bahasa Inggris itu ya harus seperti ini, bicara tentang sinonim, antonim, tenses, ya, atau sebaliknya bahasa Indonesia juga seperti itu. Karena UTBK kali ini sudah terbukti banyak sekali anak yang nggak mampu menjawab karena mengira persiapan mentalnya itu untuk belajar bahasa Indonesia, belajar malam belajar Indonesia. Soalnya nggak seperti itu, penuh dengan saintek. Gitu. Penuh dengan saintek. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi Bapak Ibu, bagi semua murid kita yang ada di seluruh Aceh saat ini. Ini sangat perlu kita dalami lebih lanjut terkait dengan literasi ini. Apalagi kita tadi dikatakan oleh Pak Yarmen, kita memiliki kelemahan di dua sektor ya. Tadi ada dari 6, kita kurangnya ada di 2 sektor. Tentunya kita mau juga tahu nih, bagaimana sih trik dan tip dari Pak Yarmen untuk kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan supaya ini juga harus terus meningkat kelemahan yang ada pada kita ini. Ya, kita sudah sampaikan hal ini kepada Pak Kadis kan. Solusi waktu tim tenaga ahli duduk, salah satu solusi itu adalah memperbanyak waktu untuk membaca di sekolah. Misalnya sebelum masuk ke pelajaran, biarkan murid membaca barang 15 menit ya. Kemudian tanya secara acak 1-2 orang, baca apa aja? Apa yang kamu baca tadi? Ya, itu dia. Itu satu. Yang kedua ada juga model seperti yang diterapkan. Jadi ini kan masing-masing sekolah membuat improvisasi, eksperimen, dan kemudian dianggap setelah berhasil dianggap itu sebagai praktik baik ya buat mereka atau best practice-nya. Salah satu yang contoh baik itu ada 2 lah saya kemukakan di Sukma Bangsa. Di Sukma Bangsa itu setelah upacara hari Senin, PD. Yang di Lok Sumawe. Di Lok Sumawe. Kalau di PD itu terkenal mereka mau nulis buku banyak. Jadi sekali luncuran buku itu kenduri buku, 44 buku, 50 buku. Yang tulisnya? Siswa dan guru. Oh, Siswa dan guru. luar biasa. Itu menandakan setiap tahun, makanya saya tahu karena saya hampir selalu setiap tahun itu diundang untuk membedah bukunya gitu. Nah, tapi yang menarik ini adalah cara Sukma Bangsa Lok Sumawe memperpanjang waktu untuk literasi. Kepala sekolahnya menugaskan dalam minggu ini Ibu Polan yang akan membaca 1 buku. Nanti buat hasil bacaan Ibu selama 1 minggu itu dipresentasikan 15 menit setelah upacara hari Senin. Jadi upacara hari Senin itu kan semua orang masih di situ. Jangan pulang dulu, jangan bubar dulu. Dengarkan ibu yang baca buku ini apa buku yang dia baca. Jadi caranya seperti itu. Jadi ibu itu meresensi buku. Membuat resumenya, buku ini judulnya ini, terus kemudian ditulis oleh ini, diterbitkan tahun sekian, pasti buku-buku terbaru, karena buku yang terbaru lah yang belum dibaca orang kan, buku lama mungkin udah dibaca. Intinya adalah ini, pesan moralnya ini, terus kemudian kekurangan buku ini, kelebihan buku ini. Ya, jadi rasanya rugi kalau Bapak Ibu nggak baca, karena ada banyak iktibar dari buku ini.
Jadi semuanya dengar, kepala sekolah dengar, guru lain dengar, para siswa dengar gitu kan. Walaupun dengan terpaksa ya. Ya, tanpa harus baca buku, tapi dia udah dapat satu buku kan. Minggu depan guru yang lain lagi ngomong yang baca seperti itu. Jadi ibu tadi yang presentasi dia duduk di barisan, dia berdiri di barisan mendengarkan. Giliran orang baru membacakannya. Jadi bayangkan 1 tahun lamanya 53 minggu ya. 53 minggu. Ada sekitar 50-an buku lah paling tidak terbacakan oleh guru dan kemudian disampaikan pada upacara seperti itu. Itu bagi saya itu sesuatu langkah yang efektif membuat katakanlah murid tidak baca tapi mendengar. Mendengarnya juga literasi juga kan. Ada cara kedua di salah satu SMA di Aceh Besar dekat PT Arun dekat PT Sai apa SMK Loknga bukan juga lebih jauh sedikit lah. Oke, tapi di situ ada ibu yang saya kenal ahli pantun namanya Ibu Sabaria. Ibu Sabaria SMA berapa dia? Di Lupung betul, SMA 1 Lupung. Nah, Ibu Sabaria itu Ibu Sabaria. ada praktik baik yang bisa kita tiru dari dia. Salah satunya adalah dia melakukan setiap masuk belajar bahasa Indonesia itu ada namanya ngamen literasi. Ngamen literasi itu adalah memberi waktu kepada murid selama 20 menit untuk bernyanyi, bergitar, baca puisi dan segala macam. Setelah itu ibu tuh tanya, tadi lagu apa yang kamu lakukan? Dicipta oleh siapa? Apa pesan terpenting dari lagu itu sehingga kamu pilih sebagai sajian kamu hari ini gitu. Jadi dia jawab gitu. Jadi setiap orang yang bernyanyi itu harus hafal tentang lagu ini, lagu apa, notnya apa, atau segala macam, pesan utamanya apa. Boleh juga lagu-lagu lagu-lagu kebangsaan ya. Kenapa lagu Padamu Negeri itu apa sebetulnya pesan utamanya? Ya, itu dia. Kemudian yang memilih baca puisi, dia juga bercerita puisi ini adalah karya orang lain atau karya saya, yang pesan utamanya adalah di sini. Jadi 2 orang yang ditunjuk, satu penyanyi, satu lagi pembaca puisi, setiap masuk ibu itu harus menerangkan tentang lagu apa yang dibawa, apa pesan utama dari lagu, dan kemudian juga puisi juga seperti itu. Itu namanya ngamen. Kenapa ngamen? Karena ada gitarnya gitu. Berarti tentunya banyak sekali ya cara untuk meningkatkan literasi dan kemampuan numerasi yang ada di sekolah-sekolah. Ini tadi baru sekitar 3 Pak Yarmen ya. Ada contoh juga. Ada contohnya. Di SMA yang di Lampinang SMA 4 apa 5 ya? SMA 4. SMA 4. Nah, saya pernah diundang situ Desember lalu oleh seorang guru dan disetujui oleh kepala sekolah. Itu saya latih itu khusus pengurus OSIS. Kenapa pengurus OSIS? Karena mereka ada majalah dindingnya, ada buletinnya gitu kan. Alhamdulillah dalam 6 kali latihan, 4 kali penulisan jurnalistik, 2 kali fotografi, mereka udah menghasilkan. Ada sekitar 7 orang yang udah menulis. Terus kemudian peserta yang membuat foto semua kelas itu dari 25 orang. Artinya cuma masalahnya waktu itu ada kelemahannya, kita pilih anak kelas 12. Kelas 12. Nah, jadi setelah itu mereka berkarya dan dimuat di Serambi, tapi setelah itu ikutannya nggak ada. Dan ibu yang membina itu kebetulan udah pensiun, istri dari Bang Ampudu Payan. Kalau seandainya aja itu diteruskan, ya saya bisa datang lagi ke situ. Terus kemudian teman-teman fotografer seperti Aan dan lainnya juga bisa gitu. Jadi anak-anak punya 2 keterampilan, menulis buat foto juga bagus. Dan itu paling sesi buat foto itu sangat diminati oleh mereka. Karena pada dasarnya kalau dia udah buat foto, mau tidak mau ilmu literasinya juga harus ada. Karena teks di luar ya. Pendek pun tapi harus teks. Iya, harus ada keterangan fotonya. Foto itu dia. Ya, luar biasa. Tentunya tadi banyak sekali ya yang diberikan contoh. Mungkin bagi sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang ada di Aceh bisa mengambil salah satu contoh atau 2 atau 3 atau 4 yang tadi disajikan tadi itu sangat bisa melatih meningkatkan literasi pendidikan bagi siswa dan guru ke depannya. Kalau guru ada contoh juga. Guru ada contoh juga. SMA 1 Banda Aceh, saya udah 4 kali presentasi situ, semuanya tentang tema menulis. Pertama kali topiknya adalah mengembangkan minat dan kemampuan menulis. Saya nggak perlu bakat untuk menulis, nggak perlu bakat saya, ya, karena memang pada dasarnya minat saja udah cukup gitu. Karena kalau kita lihat bakat, kita akan lihat garis ke atas. Ayah kita, ibu kita jadi
penulis atau tidak. Kalau nggak ada bakat kita kan, nggak ada DNA-nya gitu. Lihat kakek nenek juga nggak ada. Kalau orang Indonesia, kakek neneknya, nenek moyangnya tuh hampir nggak ada yang jadi penulis. Semuanya nenek moyangku orang pelaut. Orang pelaut ya. Terus kemudian, tapi saya berhasil membina 24 guru di SMA 1 Banda Aceh, ya. Sudah 11 orang menulis. Ini yang Kamis ini akan saya muat lagi tulisan kepala sekolahnya langsung. Artinya dari tidak pernah menulis dan yakin betul menulis itu susah, ternyata sekarang udah jadi mudah. Ada guru udah 2 kali dia nulis, ada 1 guru lagi udah 2 kali juga kan. Ini saya sedang mendorong supaya mereka bisa nulis terus 3, 4 dan seterusnya. Ini kalau dia udah menulis terus kan udah berhasil pelatihan kita. Ya. Iya. Sekali aja dia nulis udah lumayan berhasil. Kalau 2 udah, apalagi kalau seterusnya. Jadi cara mengajar mereka itu adalah bentuk bentuk grup atau tim ya. Semuanya guru. Terus pelatihannya kita ingatkan bahwa kita berikan motivasi bahwa semua orang bisa jadi penulis kecuali yang tidak mau. Itu motivasi pertama ya. Semua orang bisa jadi penulis kecuali yang tidak mau. Kedua, motivasinya adalah orang yang berlatih menulis itu sedang berada di jalan tol menuju penulis. Iya. Orang yang sedang menulis sedang berada di jalan tol untuk jadi penulis. Ya. Orang yang menulis, Pak. Orang yang belajar. Orang yang belajar menulis ya. Kalau kita tidak belajar cuma menulis berarti kita tidak mendapatkan apa yang akan kita inginkan tentunya. Itu ada dalil lagi. Orang yang dia udah pernah nulis, tapi dia berhenti menulis. Nah, ada dalilnya tuh. Orang yang berhenti menulis adalah orang yang paling cepat dilupakan. Iya. Ya, paling cepat. Bayangkan orang yang tidak menulis, memang nggak diingat orang sama sekali. Maka menulislah supaya kita dianggap pernah hidup. Pernah hidup kata William Shakespeare. Iya betul. Nah di Dinas Pendidikan di Tekomdik sendiri kita juga menyediakan tempat ini untuk belajar bagi siswa tentunya ya. Itu tempatnya berada di lantai 2 di Tekomdik, Banda Tekomdik Dinas Pendidikan Aceh. Nah di sini kita menyediakan nih co-learning space Pak. Yeah. Nah, salah satu pengajarnya adalah Pak Yarmen dan teman-teman tenaga ahli lainnya. Nah, boleh disampaikan sedikit gambaran apa yang dilakukan atau diajarkan di ruangan co-learning space? Iya, ruang belajar bersama yang saya menyingkatnya CSL ya. CLS, singkat CLS. Itu adalah satu gagasan yang luar biasa, inovatif ya, kemudian menjangkau jauh ke depan, dideklarasikan atau diresmikan kemarin 3 Desember 2024. Saya hadir di situ. Iya, betul. Saya kagum melihat tata ruangannya, betul-betul visioner ya, seperti kita berada di alam masa depan gitu. Iya. Kemudian yang dilatih di sini adalah para siswa-siswa yang punya minat tinggi untuk belajar, memperdalam ilmu, memperluas wawasan, termasuk mereka-mereka yang sudah pernah ikut debat, lomba-lomba segala macam, belum juara 1, ya belum juara 1 nasional, tapi di sini ikut semua. Jadi di sini ada ahli matematik, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ngumpul di sini kan. Jadi makanya dosennya terpilih, terbanyak adalah dosen-dosen dari kampus, kemudian juga guru-gurunya yang kualifikasinya bagus-bagus, ditambah tenaga ahli. Nah, pengalaman saya, murid-muridnya sangat antusias belajar, apalagi ketika kemarin September kita buka, Oktober buka lagi, orangnya itu juga masih berminat andanya kan, karena pertama materinya udah diubah sedikit gitu. Salah satu yang menarik itu adalah mata pelajaran tentang membuat siswa kasmaran terhadap terhadap matematika. Kasmaran itu jatuh cinta kan. Nah, Profesor Rahmat Johar cukup punya kapasitas untuk mengajar itu, sehingga dia muridnya tetap meskipun tidak banyak ya, tapi tetap konsisten untuk ikut, termasuk pada gelombang kedua ini. Kemudian materi-materi tentang bagaimana merancang masa depan setelah tamat SMA dengan SMK itu adalah kelas yang paling diminati, diasuh oleh 2 orang, satu Pak Saiful Madi, Dr. Saiful Madi, satu lagi Dr. Hendra Saputra. Nah, kalau saya lebih kepada peningkatan literasi, bagaimana mereka itu baik bahasa Indonesianya, benar bahasa Indonesia, dan kemudian tahu betul bahwa kekuatan literasi itu adalah kekuatan untuk memahami ilmu pengetahuan secara lebih luas. Gitu. Luar biasa tentunya yang dilaksanakan di co-learning space. Dapat kami beritahukan bahwa ruangan co-learning space atau collaboration learning space ini adalah ruangan yang kemarin dibuat atau
hasil dari inovasi dari Bapak Kadis, Bapak Martunis, sehingga dibuat di lantai 2 UPTD Balai Tekomdik. Tentunya bagi Anda semua yang berada di lingkungan pendidikan nanti yang bisa memanfaatkan ruangan ini ya, karena di sana sudah tersedia tempat duduk, kemudian wifi, kemudian juga Smartboard. ada smartboard, kemudian juga mau bikin rapat kita juga ada menyediakan snack dan air ya, tentunya dengan Anda memiliki hal-hal tersebut, mungkin Anda bisa memanfaatkan nih. Bahkan sampai hari Sabtu kita juga membuka Pak Yarmen ruangan itu yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh siswa ataupun guru yang mau belajar, yang mau memakai ruangan untuk membahas mata pelajaran ataupun membahas berdiskusi tentang pendidikan itu, silakan ya. Kami membuka untuk Anda, dapat Anda masuki itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore sesuai dengan hari kerja yang berlaku di Dinas Pendidikan Aceh. Nah, sekarang closing statementnya nih, Pak Yarmen. Apa sih sebenarnya yang bisa dan yang harus kita lakukan secepatnya nih untuk meningkatkan literasi di pendidikan Aceh ataupun di lingkungan di sektor pendidikan Aceh? Iya, guru dan siswa, kepala sekolah itu betul-betul harus satu bahasa, satu sikap, dan satu visi untuk meningkatkan indeks literasi kita. Apalagi di sekolah rata-rata kan ada namanya GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Nah itu jangan udah dibentuk kemudian nggak dioptimalkan. Ya, kalau memang merasa gurunya itu saja, silakan undang dari Disdik atau undang dari kampus supaya anak-anak bergairah karena ketemu dengan guru baru yang otomatis gaya mengajarnya beda, ya kan. Yang kedua, saya tergolong haru dan ikut merasa bangga bahwa indeks pembangunan literasi masyarakat Aceh dalam 2 tahun terakhir ini meningkat ya. Mudah-mudahan itu adalah peran dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Aceh, peran dari Dinas Pendidikan kita, Dinas Pendidikan Daya, dan semua yang mendorong semua orang itu untuk mengoptimalkan 6 literasi tadi itu. Jadi saya bacakan sedikit ya. Indeks pembangunan literasi masyarakat Aceh sebetulnya ini tahun 2000 tahun 2024, tapi terlalu panjang ya, saya potong saja. Tahun 2023 itu indeks literasi kita tuh masih rendah, cuma 66,23, ketika tingkat nasional juga nggak terlalu tinggi, baru 69. Jadi kita beda 3 di bawah nasional sedikit. Ya. Tetapi pada tahun 2024 kemarin 2024 itu bahagia betul Aceh, nasional juga bahagia karena indeks literasi masyarakat secara nasional itu naik menjadi dari 69 ke 73,52. 73,52 nasional. Itu nasional. 73,2. Nah, Aceh 72,42. Wow, tinggal satu lagi poin, tentunya kan? ya. Nah, suatu saat target kita adalah kita mengalahkan nasional gitu. Amin. Ya, karena apa? Pertama Kadis kita bersungguh-sungguh ya untuk mengoptimalkan pencapaian literasi ini. Di perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi Aceh itu satu hari itu dikunjungi oleh 2.000 orang. 2.000 bahkan orang. Ini saya dengar mau buka malam lagi. Dan hari Sabtu Minggu. Betul kayak jadi situ namanya jadi mall baca sudah kayak mall tapi mall baca kan. Mall baca. Bukan lagi namanya perpustakaan wilayah tapi mall baca gitu. Jadi orang betul-betul ke situ rekreasi bisa, makan konsumsi tersedia, tapi membaca juga bisa. Jadi kalau suatu saat itu tercapai, saya yakin bisa-bisa indeks pembangunan literasi Aceh mengalahkan nasional. Gitu. Amin. Terima kasih Pak Yarmen, luar biasa closing statement yang sangat berharga nih tentunya. Menambah motivasi bagi kita semua di lingkungan pendidikan, baik itu guru, kemudian siswa, dan kemudian juga seluruh warga sekolah yang terlibat di bidang pendidikan. Tentunya hari ini kita merasa bangga dan puas ketika kita hanya memiliki terpaut itu 1 poin dengan nasional literasi kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan ketekatan dan kebulatan tekad dan kemudian semangat dari kita semua untuk mengejar ketertinggalan dari angka dari nasional ini, standar nasional itu dapat terus kita pacu, kemudian angka ini dapat kita lampaui tentunya. Terima kasih. Mudah-mudahan amin ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Yarmen sudah mau berhadir di sela-sela kesibukan beliau. Tadi saya sempat ngobrol, beliau ngajar sampai 21 kelas. Wow, luar biasa. Itu kelasnya 21 ya. Kalau jam kita bedah lagi mungkin lebih daripada 20 atau 30 jam per minggunya. Luar biasa.
biasa nih ya. Terima kasih sekali lagi Pak Hermes, semoga Bapak sehat selalu dan kemudian sukses ke depannya dan sama-sama mungkin meningkatkan literasi Aceh, indeks literasi Aceh ke depan yang lebih baik ya. Insyaallah. Demikian pemirsa Raspendika Tamerno dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya closing statement tadi kami akhiri juga perjumpaan kita pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.